Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian yang saya hormati, alhamdulillah setelah sekian lama libur bulan puasa ya, hampir 1 bulan lebih, kita bisa kembali sama-sama bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka pengajian tafsir kita. Sebelumnya sebagaimana tradisi kita bahwa saya juga memohon maaf pada jamaah sekalian apabila ada hal-hal yang keliru, hal-hal yang khilaf, cok ngerasani, cok ngelendengi, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Kemarin itu sekarang ayat 47 ya. Surat Al-Baqarah ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ya bani Israil, hai anak-anak Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kalian akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wa anni faddaltukum, dan sungguh aku telah memberi banyak keutamaan, memberi banyak kelebihan kepada kalian, 'alal alamin, atas seluruh alam. Jamaah pengajian sekalian dan juga jemaah pengajian di rumah-rumah, ayat ini hampir mirip dengan ayat yang di atas ya. Ayat yang di atas yang kemarin itu ada sedikit perbedaan redaksi. Kalau yang di atas itu, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Hampir sama kan? Bedanya kalau di sana itu ditambah wa aufu bi ahdi. Kalau yang sekarang, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ayat ini juga nanti diulang di ujung sebelum juz 1 itu ada juga ayat seperti ini, persis redaksinya. Penjelasannya bahwa sebagaimana yang kemarin, berarti ya bani Israel itu khitab bagi anak-anak Israel. Anak Israel ini berarti Israel itu sebutan untuk Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu punya banyak anak keturunan, diantaranya yang terbanyak menjadi Bani Israel. Jadi Yakub itu anaknya Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim, Yakub. Nama lain dari Yakub adalah Israel. Nah, tapi yang paling banyak disebut itu ya Bani Israelnya. Yakub itu, Israel itu disebut secara sendiri, kalau tidak salah cuma ada 2 ya. Kullu tu'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsih min qabli an tunazzalat Taurah. Di antaranya itu. Jadi seluruh makanan itu halal bagi orang-orang Bani Israel kecuali yang telah diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri. Jadi Israel itu kalau secara bahasa kan kayak asro bi abdihi lailan ya. Asro, karena memang artinya sama, walaupun ini sebenarnya lebih mirip. Israel ini kan bukan bahasa Arab. Jadi bahasa kuno, bahasa
Ibrani mungkin bahasa Nabi Ibrahim. Karena Nabi Yakub itu dinamain Israel pernah pergi dari rumah menghindari intimidasi dari saudaranya. Dulu saudaranya yang namanya Esau itu ya, yang namanya Esau itu kan berkonflik dengan Yakub, kemudian Yakub pergi atas izin Nabi Ishak ke daerah Irak. Nah, perjalanannya malam hari. Oleh karena itu dinamain Israel, artinya orang yang berangkat di malam hari. Orang yang diberangkatkan Allah, diperjalankan oleh Allah pada malam hari. Sama ketika Asra bi abdihi lailan, juga Nabi Muhammad diberjalankan oleh Allah pada malam hari ketika peristiwa Isra Mi'raj itu. Sebenarnya dari bahasanya begitu. Nah, Bani Israel ini disuruh Allah memperingatkan mereka bahwa ingatlah akan nikmat yang telah aku berikan kepada kalian semua. Jadi banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada Bani Israel, tetapi Israel kurang bersyukurnya, gitu loh. Jadi orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu harusnya memiliki rasa syukur yang tinggi terhadap nikmat. Karena arti nikmat itu kan gini, di surat yang lain itu ada wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, ini orang Arab itu diperingatkan oleh Allah, ingatlah akan nikmatku kepada kalian ketika dulu kalian itu saling bermusuhan, saling berperang. Sebelum periode Muhammad, periode Nabi Muhammad, periode Islam, orang Arab itu saling berperang. Antar suku saling bermusuhan, saling berperang. Setelah datang Nabi Muhammad, fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah menyatukan hati mereka. Wadhkuru ni'matallahi. Berarti dalam ayat ini diceritakan pertama bahwa orang Arab itu secara tradisi gemar berperang. Berperang antar sesama suku. Jadi dulu itu ada Bani Aus, Bani Khazraj, itu saling berperang. Setelah adanya Islam, mereka Allah satukan, fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka atas nikmat Allah lah mereka kemudian bisa bersatu. Ingatlah itu, maksudnya gitu. Jadi orang Arab juga diperingatkan. Maka di antara definisi nikmat itu kan, definisi nikmat itu pemberian anugerah Allah berupa persaudaraan, berupa kebahagiaan, berupa kemenangan, itu nikmat. Ya sama seperti kita membangun TPQ di sini, membangun pesantren, itu kan nikmat Allah. Allah yang menyatukan hati kita sekalian, menyatukan hati orang-orang di yayasan, supaya kemudian untuk membangun pendidikan Islam. Itu nikmat Allah. Maka itu yang harus disyukuri. Jadi di antara definisi nikmat itu adalah tentang persatuan, tentang kebahagiaan, tentang kemenangan. Itu adalah nikmat Allah. Bahkan ada di ayat yang lain itu ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Jadi ketika Nabi Muhammad itu dikepung, seluruh pengikut Nabi Muhammad itu dikepung oleh orang Quraisy. Kata Allah, ingatlah kalian akan nikmatku ketika orang-orang itu mau mengulurkan tangannya, bermaksud untuk membunuh, tapi Allah tahan tangannya itu sampai tidak terjadi, tidak bisa membunuh. Itu yang dalam cerita Nabi Muhammad itu kemudian tempat tidurnya Nabi Muhammad diganti oleh Sayyidina Ali. Kemudian Nabi Muhammad pergi hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar.
itu adalah bagian dari nikmat Allah. Allah menyelamatkan Nabi Muhammad. Allah menyelamatkan pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Sehingga Allah tahan tangan-tangan orang Quraisy untuk membinasakan orang-orang pengikut Muhammad. Jadi banyak nikmat Allah yang diberikan. Orang-orang Arab diberi nikmat. Suku Quraisy diberi nikmat. Bahkan bangsa kita diberi nikmat. Kemerdekaan Indonesia itu juga satu nikmat dari Allah. Maka itu harus disyukuri. Jadi orang-orang beriman itu waskuru nikmatallahil in kuntum iyyahu ta'budun. Ada bahasa begitu. Bersyukurlah kepada Allah kalau kalian betul-betul hanya kepada Allah beribadah. Cara bersyukurnya, jadi tidak boleh kemudian orang menganggap bahwa perayaan syukuran itu dianggap keliru. Kayak di kita Agustusan, panjat pinang, balap karung, itu bagian dari rasa syukur untuk memeriahkan kemerdekaan kita. Karena kemerdekaan itu adalah bagian dari nikmat Allah. Jadi tidak hanya Bani Israel saja sebenarnya yang diberi nikmat. Seluruh bangsa-bangsa, seluruh manusia itu Allah beri nikmat. Nah, terhadap nikmat itu sampai Allah kemudian memberikan doa supaya kita itu tetap berada dalam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal mu'minin. Jadi syukur itu harus ada terus di hati kita, di jiwa kita itu harus ada terus. Karena begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita dilahirkan dari orang-orang beriman, itu nikmat Allah. Kita berada di lingkungan orang-orang beriman, itu nikmat Allah. Maka para kiai-kiai itu biasa menyampaikan nikmat terbesar itu nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat sehat walafiat, itu nikmat Allah. Maka sering-seringlah kita bersyukur supaya nikmat itu bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, orang Bani Israel ini sudah banyak diberikan nikmat oleh Allah, tapi memang wataknya pembangkang. Maka diperingatkan, ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Dulu itu pernah kan Nabi Musa itu di surat Al-Maidah ya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru nikmatallahi alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu ketika kalian itu diberi kenabian. Hampir 50% lebih para nabi itu dari Bani Israel. Kalian diberi kenabian, kalian diberi kekuasaan, kalian diberi sesuatu yang Allah tidak berikan kepada orang-orang lain, kepada bangsa-bangsa lain. Nah, bagaimana kemudian Israel tidak mau bersyukur? Jadi kisah Israel itu adalah kisah untuk contoh bagi kita. Jadi kenapa Allah sebutkan Bani Israel? Karena Bani Israel itu contoh bagi kita betapa Israel itu bangsa yang paling banyak diberi nikmat, tapi sebanyak itu pula membangkang kepada Allah. Kalau bangsa Israel itu diberi nabi, dikirim nabi kepada mereka, di antara para nabi itu, kalau umpamanya nabi itu menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi oleh Bani Israel, diuber-uber nabi itu, bahkan dilukai, bahkan dibunuh. Betapa banyak nabi-nabi Allah yang dibunuh oleh Bani Israel karena tidak sesuai dengan kemauannya. Maka Bani Israel itu paling sering diperingatkan. Udhkuru nikmati allati an'amtu alaikum, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Jadi terhadap seluruh nikmat Allah itu kewajiban kita adalah berterima kasih kepada Allah.
Jadi bersyukur itu maknanya berterima kasih atas anugerah Allah. Itulah bersyukur. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan sungguh aku telah melebihkan kalian atas seluruh bangsa-bangsa. Saya lebih suka mengartikan kelebihan karena memang setiap manusia itu sebenarnya kan Allah beri kelebihan. Bahkan kita ini kan sudah dilebihkan. Manusia itu sudah dilebihkan di antara makhluk-makhluk Allah. Makhluk Allah kan tidak hanya manusia. Allah menciptakan hewan-hewan, menciptakan gunung, menciptakan air, menciptakan seluruh tumbuh-tumbuhan. Tapi di antara mereka yang Allah kasih kelebihan itu yang paling utama manusia. Manusia kasih akal, hewan tidak diberi akal. Manusia punya hati, tumbuh-tumbuhan tidak punya hati, hewan tidak punya hati. Ada banyak kelebihan yang Allah berikan kepada manusia dibanding ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Jadi jangan begini, kita ini kadang ketika disampaikan Bani Israel itu diberi kelebihan, seakan-akan yang lain enggak. Jangan begitu. Seakan-akan yang lain enggak, khusus Bani Israel. Sehingga seakan-akan kita memandang orang-orang Israel itu superior, lebih tinggi derajatnya daripada bangsa-bangsa lain. Itu enggak. Jadi kita buka dulu pertama bahwa kita ini adalah manusia yang Allah beri kelebihan di antara hewan-hewan ciptaannya yang lain. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi Allah itu beri kelebihan manusia di antara makhluk-makhluk lain yang diciptakan sama. Di antara seluruh manusia itu, di antara seluruh ciptaan Allah, Allah lebihkan manusia dibanding ciptaannya yang lain. Di antaranya adalah manusia itu berakal. Jadi kata faddola itu kelebihan tetapi tidak monopoli Israel. Satu, jadi seluruh manusia itu Allah kasih kelebihan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Kedua, bahwa di antara kelebihan itu, kalau kelebihan itu tidak sebagaimana nikmat. Kalau nikmat kan bentuknya seperti spiritual. Allah beri nikmat kebahagiaan. Kebahagiaan itu nikmat Allah. Allah kasih kemenangan. Kemenangan itulah nikmat. Kalau fadl, kelebihan, ada lagi dalam ayat wallahu faddola ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Allah memberikan kelebihan di antara kalian dalam hal rizki. Jadi tidak seluruh manusia itu memiliki rizki yang sama. Wallahu faddola ba'dakum ala ba'din. Allah melebihkan satu di antara yang lain di antara manusia itu dalam hal rizki. Jadi rizki itu berupa materi, itu juga berupa fadl dari Allah. Tidak semua manusia sama rizkinya. Tetapi ada catatan dari Allah. Faman ladzi fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Ada catatan. Allah memberikan kelebihan rizki sebagian manusia atas sebagian yang lain, tapi Allah mempertanyakan, kenapa ketika mereka telah diberi rizki, mereka tidak memberikannya kepada hamba-hambanya sebagaimana yang dia punya. Maksudnya begini, kenapa setelah diberi rezeki itu mereka tidak mau berbagi gitu loh. Ini catatannya. Jadi Allah dalam hal memberi kelebihan rezeki kepada manusia itu ada tuntutan untuk berbagi. Jadi kalau ada orang memiliki kelebihan rezeki, diberi kelebihan oleh Allah dalam hal rezeki, tetapi kemudian dia tidak mau berbagi, maka itu sudah menyalahi aturannya.
Nah, kalau sudah menyalahi aturannya, maka hukum alam akan terjadi. Entah itu kemudian kebinasaan, entah itu kemudian ada azab, bermacam-macam. Maka ketika Allah beri kelebihan rezeki, itu sudah menjadi hukum alam. Maka kelebihan rezeki yang dia terima, itu harus berbagi. Seluruh titah Allah itu menjadi hukum alam. Maka famal ladzi fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Kenapa setelah orang-orang itu diberi kelebihan rezeki oleh Allah, mereka tidak mau berbagi. Ya. Jadi salah satunya keutamaan Allah itu wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Allah memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Jadi jangan pengen rezeki itu sama. Walaupun toko kita jajaran, warung kita jajaran, perusahaan kita sama, itu rezekinya pasti tidak sama. Wallahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah bisa meluaskan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan bisa pula membatasi rezekinya. Nah, jadi rezeki itu memang Allah berikan berbeda-beda. Nah, bagaimana bisa berbeda? Kehendak Allah. Jadi jangan sekali-kali kita, kalau kita pertama yang mendapatkan rezeki menganggap itu hasil usahanya, ya, hasil usahanya sehingga menganggap campur tangan Tuhan itu tidak ada atau sedikit sekali. Utamanya adalah kerja keras kita. Coba kita uji ada 100 orang bekerja keras. Itu yang hartanya melimpah, pasti yang sukses cuma 1-2 orang. Itu artinya sebenarnya rezeki, sebagian besar rezeki itu adalah pemberian Allah. Walaupun tampaknya kita bekerja keras. Karena kebanyakan orang-orang yang mendapatkan rezeki banyak, itu dilalah, ilmunya itu dilalah. Dilalah anak wong sogih bisa. Dilalah dia ketemu guru bisnisnya yang baik, yang bagus, yang jujur, bisa. Dilalah ketemu momen yang baik, bisa. Jadi saya pernah dilalah ketemu emas juga bisa. Jadi ilmu sukses itu sebenarnya kerja keras, ya. Tetapi orang itu ketika berhasil mendapatkan rezeki yang banyak, mendapat kelebihan dari Allah berupa rezeki, maka dia harus mengembalikan kepada Allah bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Ini adalah rahmat Allah. Jangan kemudian membusungkan dada bahwa ini hasil kerja keras kita. Jadi wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Jadi di antara manusia itu Allah lebihkan satu dan yang lain dalam hal rizki. Orang Israel ini dilalah orang Bani Israel, ya. Diberi kelebihan oleh Allah, diantaranya walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Itu di surat apa ya? Surat Dukhan apa dulu? Allah memilih untuk mereka, untuk Bani Israel, ya, walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Mereka diberi kelebihan ilmu. Allah itu memberi kelebihan ilmu bagi Bani Israel. Maka memang secara genuin orang Israel itu memiliki kelebihan ilmu. Tetapi sebenarnya kelebihan ilmu itu bukan karena, tidak melulu karena Allah memilih mereka tanpa mereka kerja keras gitu. Mereka mendapatkan ilmu setelah mereka belajar, ulet dalam belajarnya, kerja keras dalam belajarnya, kemudian Allah beri ilmu. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Jadi bukan kemudian serta-merta Allah memberikan ilmu tanpa kerja keras, itu enggak. Kenapa begitu? Karena yang punya keutamaan, yang punya fadlnya hanya Allah. Sama kayak hikmah, yu'til hikmata may yasha.
Di dalam surat Ali Imran ada qul innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya fadl itu milik Allah. Di tangan Allah. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha, diberikan kepada yang Dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki Allah? Allah berikan ilmu itu kepada orang yang mencarinya, kepada orang yang memintanya. Sama dulu saya terangkan tentang Ibrahim. Ibrahim mendapatkan ilmu tentang agama, ilmu tentang Tuhan, itu setelah Ibrahim melakukan pencarian, melakukan kontemplasi, sehingga kemudian Allah berikan hidayah tentang ketuhanan. Jadi jangan begini, jangan ilmu itu punya Israel, wong Allah sudah sampaikan walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Kenapa tidak jangan kemudian kita seolah-olah berpikiran bahwa Israel saja yang mendapatkan ilmu, karena ternyata fadl itu ada di tangan Allah. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha. Jadi keutamaan fadl itu punyanya Allah, diberikan kepada yang Dia kehendaki. Terbukti zaman sekarang, coba. Di dunia ini sekarang yang punya supremasi ilmu, punya supremasi teknologi, itu malah bangsa Cina. Bangsa Cina itu melebihi orang Yahudi zaman sekarang, melebihi bangsa Amerika. Itu membuktikan bahwa Israel ini hanya jadi contoh bagi manusia yang lain. Bagaimana mereka diberi ilmu oleh Allah, karena mereka juga bekerja keras, karena mereka belajar dengan keras, sehingga dikasih ilmu. Kalau kita mau belajar seperti mereka, maksudnya gitu loh, belajarlah seperti belajarnya Israel, sabarlah seperti sabarnya orang Israel, maka kalian akan diberikan oleh Allah apa yang Allah berikan kepada Bani Israel. Orang-orang Cina itu puluhan tahun sudah bekerja keras, belajar dengan keras, menguasai teknologi. Bahkan yang tidak terpikirkan oleh orang-orang Yahudi, Cina sudah bisa lakukan. Nah, di sini masuk bahwa Bani Israel sering Allah sebut dalam hal penguasaan ilmu alal alamin, itu sebenarnya sifatnya may yasha, sekehendaknya Allah. Allah sebutkan begitu sebenarnya untuk memotivasi bangsa-bangsa lain. Contohlah Israel, ketika Israel menuntut ilmu, ketika Israel belajar, ketika Israel bekerja keras, maka Allah akan berikan kepada bangsa tersebut apa yang Allah berikan kepada Bani Israel. Jadi ulama-ulama itu kadang ada yang menganggap ayat-ayat ini menjadi mansuh, ada, ya kan? Tapi yang lebih bagus adalah bahwa penyebutan Allah memberikan keutamaan bangsa Israel atas bangsa-bangsa yang lain itu sifatnya may yasha'nya Allah. Artinya kalian punya hak juga mendapatkan supremasi ilmu, supremasi teknologi ketika kalian belajar sebagaimana belajarnya bangsa Israel. Saya kagum orang-orang Cina itu punya teknologi yang Amerika saja tidak bisa, sampai keteteran. Apalagi sekarang ngajak perang dagang. Itu kan sangat susah payah itu Donald Trump mau menghadapi Cina itu kan. Bagaimana mungkin teknologi Amerika semuanya sudah dikuasai Cina. Bahkan banyak pabrik-pabrikan Amerika itu bikin pabriknya di Cina. Itu artinya secara sumber daya Cina lebih unggul daripada bangsa Amerika. Cina lebih unggul daripada bangsa Israel saat itu. Itu membuktikan bahwa qul innal fadla biyadillah. Sesungguhnya karunia, keutamaan, fadl itu ada di tangan Allah. Yu'tihi may yasha, diberikan keutamaan itu sekehendaknya Allah. Berarti kan bersifat tidak permanen. Tidak kemudian selamanya Yahudi itu akan menjadi penguasa dunia, tidak.
Ketika ada bangsa lain yang mencoba meniru cara-cara Israel, bagaimana mereka mendapatkan ilmu, bagaimana mereka mendapatkan kejayaan, mendapatkan supremasi, maka bangsa itu akan lebih layak mendapatkan keutamaan dari Allah. Dan itu dimiliki oleh Cina saat ini. Kenapa kita tidak? Mulailah dari sekarang. Jangan kemudian kita menganggap, sudahlah, ilmu itu, teknologi itu dikuasai orang-orang Amerika, orang Israel. Seakan-akan menyerah begitu saja. Tidak. Semua bangsa berhak mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang disebutkan di dalam Al-Quran itu orang-orang Israel ini diberi ilmu oleh Allah, tetapi mereka tidak mau bersyukur. Karena juga seluruh keutamaan yang Allah berikan kepada manusia itu berikut juga dengan cobaannya, gitu loh. Wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin, dan kami berikan kepada orang-orang Israel itu ayat-ayat Allah yang di dalamnya fihi bala'um mubin, di situ ada ujiannya, di situ ada fitnahnya, di situ ada tantangannya. Banyak orang-orang yang diberi kelebihan kemudian dia tidak mampu mengemban amanat kelebihannya itu. Ada orang diberi harta, harusnya hartanya itu harta yang lebih itu buat berbagi, ternyata dia tidak mau berbagi, maka Allah musnahkan hartanya. Banyak bangsa-bangsa yang Allah beri fadl, beri keutamaan atas bangsa lain, tapi tidak mau bersyukur, tidak mau mentaati perintah Allah, maka dicabutlah kejayaannya. Terhadap fadl yang kita terima, umpamanya kita ini ada yang diberi ilmu, ada yang diberi kemampuan dalam hal-hal tertentu, diberi kelebihan yang tidak Allah berikan kepada yang lain, maka sesungguhnya kita itu sebagaimana yang dulu ada kisah di Nabi Sulaiman, ya. Waktu itu Nabi Sulaiman kan merintah, siapa yang sanggup mendatangkan singgasana Bilqis ke sini secepat mungkin. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan mendatangkannya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Tetapi ada qala alladzi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla ayartadda ilaika tarfuk. Aku akan mendatangkan singgasananya sebelum berkedip matamu. Itu seorang hamba Allah. Seorang hamba Allah yang mendapatkan ilmu dari Alkitab. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Seorang hamba Allah itu kemudian berkata, ini adalah fadl dari Allah, ini adalah karunia dari Allah untuk mengujiku apakah aku bisa bersyukur atau aku mengingkari nikmat ini, mengingkari fadl ini. Jadi kewajiban kita, kalau di antara kita mendapatkan kelebihan dari Allah, baik berupa itu harta, baik berupa itu kemuliaan di dunia, baik itu berupa ilmu, maka sesungguhnya dia harus mengakui hadza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kami. Ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kami untuk menguji apakah aku bersyukur atau aku mengingkarinya. Maka sebagai orang-orang beriman harus lebih banyak bersyukur. Bersyukur atas nikmat Allah, bersyukur atas kelebihan yang Allah berikan kepada kita, berupa kelebihan yang Allah tidak berikan kepada yang lain. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa kita ini jangan silau dengan kebesaran bangsa Israel, bangsa Amerika. Allah menyebutkan kelebihan bangsa Israel itu bukan untuk mengintimidasi orang-orang beriman. Seakan-akan hanya Israel lah yang bisa menguasai dunia. Padahal arti sebenarnya adalah bahwa kalau kalian mau
menguasai ilmu, menguasai teknologi, mau menguasai dunia, tirulah sebagaimana orang-orang Israel mendapatkannya. Yang harus dipelajari itu. Bagaimana kerja keras mereka, bagaimana uletnya mereka, bagaimana gigihnya dalam mencari ilmu. Maka Allah akan berikan. Sudah ada contoh bagi kita, bangsa Cina ternyata sudah bisa melampaui kejayaan orang-orang Israel. Harusnya orang-orang beriman bisa lebih dulu mendapatkan itu, seandainya mereka memahami kitab sucinya secara benar. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.